Kita ketemu lagi, dan ketika kita ketemu, aku akan memberikan satu rekomendasi drama untuk kalian tonton. Mungkin sudah ada yang pernah menontonnya pas drama ini ongoing, tapi kalau kalian ada yang belum menonton, kalian bisa dengarkan tentang cerita dramanya. Siapa tahu setelah kalian mendengarkan, kalian juga memiliki minat untuk menonton dramanya. Tapi bagi kalian yang tidak menyukai spoiler, silakan skip video ini. Ada sebuah negara yang bernama negara Deho. Di dalam negara tersebut hiduplah para penyihir hebat nih teman-teman. Namanya penyihir, mereka pasti memiliki kekuatan super dibandingkan para magal atau orang biasa nih teman-teman. Ada 4 marga yang bisa dikategorikan sebagai penyihir hebat-hebat itu nih teman-teman. Yang pertama marga Ho, So, Jan, dan J. Selain penyihir-penyihir ini, di dalam negara tersebut juga ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja. Nah, raja ini bekerja sama dengan penyihir dan penyihir bertugas untuk melindungi kerajaan. Tiba-tiba suatu hari negara Deho dilanda oleh musibah kemarau yang sangat panjang nih teman-teman. Bahkan danau yang paling besar di negara tersebut kering kerontang. Akibat dari kemarau tersebut banyak menjatuhkan korban nih teman-teman. Baik dari tanaman, binatang, dan juga manusia. Melihat banyaknya korban dari kemarau tersebut, akhirnya para penyihir ini memutuskan untuk berkumpul dan mencari solusi agar hujan bisa turun nih dari langit teman-teman. Ya iyalah, masa dari bumi. Dan solusi yang mereka dapatkan adalah mereka akan melakukan ritual pemanggilan air hujan. Hujan, datanglah. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Saat mereka masih melakukan ritual tersebut, tiba-tiba hujan es batu dari langit teman-teman. Dan es batunya itu bukan cuma sedikit, tapi banyak. Dan ketika para es batu ini sampai di bumi, mereka mencair kecuali satu teman-teman. Nah, inilah perkara dari judul dramanya, yaitu Pemindahan Jiwa atau Alchemy of Soul. Satu-satunya batu es yang tidak mencair ini teman-teman bisa berubah menjadi air, udara, api, dan kembali menjadi es lagi. Udah seperti avatar nih teman-teman. Dan ketika dia berubah menjadi es, muncul serbuk, dan serbuk ini bisa digunakan sebagai serbuk untuk memindahkan jiwa manusia ke tubuh orang lain. Sayangnya batu es ini ditemukan oleh orang yang tidak baik teman-teman, sehingga dia menggunakan batu es itu untuk keburukan, yaitu untuk hidup abadi. Nah, masalah kemarau selesai, tapi batu es ini menimbulkan masalah yang lebih parah lagi teman-teman. Karena banyaknya orang yang mau pindah dari tubuh lemahnya ke tubuh yang lebih kuat. Untungnya saat itu ada seorang penyihir yang bernama Sogyong bersama dengan pacarnya yaitu Jin Sorang berusaha untuk mengamankan batu es tersebut. Sehingga kekacauan saat itu bisa diselesaikan. Alhamdulillahnya batu es itu aman di tangan Tuan Sogyen nih teman-teman. Dia tidak mau menggunakan batu es seperti si orang jahat tadi itu teman-teman. Keadaan negara Deho saat itu normal sampai pada akhirnya tiba-tiba pacar dari Tuan Sogyong itu yaitu Jin Sorang mengalami sakit yang berbahaya teman-teman yang bisa merenggut nyawanya. Nah, masih ingat si batu es? Batu es ini teman-teman itu bisa membuat orang hidup abadi. Akhirnya Tuan Sogyong memberikan batu es tersebut kepada pacarnya untuk digunakan. Tapi karena Jin Sorang ini juga merupakan penyihir yang baik-baik teman-teman, beliau tidak menggunakannya. Beliau meninggal dan batu es itu berada di Jingyowong. Di mana Jingyowong itu adalah sebuah tempat menyimpan benda-benda langka yang tercipta dari sihir. Tuan Sogyong Jin Sorang sudah meninggal dunia. Akhirnya tibalah Jin Hogyong sebagai penerus pemimpin Jingyowon. Di saat itu Jin Hogyon tengah mengandung anak perempuan. Namun sayangnya anaknya tersebut meninggal dalam kandungan. Nah, dia pun mengetahui kalau sebenarnya batu es itu ada di Jingyowon, namun dia tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan batu es itu untuk menghidupkan kembali janin yang ada di dalam kandungannya. Dia pun meminta kepada seorang penyihir yang bernama penyihir Janggang. Setelah melakukan banyak eksperimen, akhirnya Janggang berhasil menggunakan batu es untuk menghidupkan janin yang ada di dalam kandungan Jin Hogyong. Batu es kembali digunakan, tapi hal ini masih dalam hal kebaikan ya teman-teman. Tapi sebenarnya sih tidak ya, karena dia sudah meninggal dihidupkan kembali. Oke lah, seperti itu. Nah, begitulah awal mula batu es kembali lagi ke permukaan. Setelah penyihir Janggang ini berhasil menghidupkan Jin Buyong di dalam kandungan ibunya, dia tidak diam di situ saja nih teman-teman. Karena dia mengetahui kalau batu es tersebut bisa digunakan untuk
sihir terlarang. Padahal dia sudah tahu sihir terlarang, teman-teman. Namanya juga orang pintar, ya kadang dungu ya, teman-teman. Karena si Janggang ini memiliki rasa penasaran yang tinggi, teman-teman, akhirnya dia mempelajari yang namanya sihir terlarang. Sihir terlarang, teman-teman. Sihir terlarang yang berhasil membuat kekacauan di masa lalu. Tapi teman-teman, Janggang ini tidak pernah melakukan pemindahan jiwa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dia hanya memindahkan jiwa yang satu ke mayat. Nah, hingga pada suatu hari Raja mengetahui hal tersebut nih, teman-teman. Dan dia meminta Janggang untuk bertukar jiwa. Karena saat itu dia menderita penyakit yang sangat mematikan. Ya bisa dibilang dia tidak akan hidup dengan tubuh yang seperti itu. Padahal dia masih memiliki satu mimpi sebelum dia koit. Akhirnya Jangga yang merasa sangat patuh kepada raja ini, teman-teman, pun melakukan hal tersebut dan mereka pun bertukar. Dan apa yang dilakukan oleh raja? Raja menaklukkan istri dari Janggang. Ya pastinya istrinya mau dong melakukan hal terlarang, teman-teman. Karena apa? Karena itu suaminya. Dan setelah itu raja meninggal dunia. Tapi mungkin kalian berpikir, loh, gimana dong raja dengan Jangga? Apakah mereka bisa berhasil bertukar lagi? Ya, jawabannya adalah iya, teman-teman. Atas bantuan dari pengawal Janggang yang bernama Jimmu. Di Jimmu ini diajari oleh Janggang untuk melakukan ritual pemindahan jiwa. Nah, makanya nih si Jimmu itu bisa mengetahui bagaimana cara melakukan sihir terlarang tersebut. Setelah itu istri dari Janggang ini hamil nih, Oponi. Nah, kalian pasti bertanya, loh anaknya siapa dong? Jiwanya kan saat itu jiwa raja, tapi tubuhnya tubuh Janggang. Tapi menurut aku itu masih anak Janggang sih, teman-teman. Karena kan yang dipakai untuk melakukan hal tersebut adalah tubuh si Janggang. Jadi mungkin masih tubuhnya si Janggang ya, teman-teman. Tapi apa arti tubuh kalau tidak ada jiwa? Ya. Yang pastinya anak dari kandungan istri si Janggang ini itu adalah anak yang sangat hebat nanti, teman-teman. Hebat karena ayahnya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu penyihir hebat, yang kedua adalah raja yang dilindungi oleh semesta. Akhirnya 9 bulan pun berlalu dan lahirlah bayi Jang-u. Tapi setelah lahir, Jang-u ini dikunci nih energi sihirnya, teman-teman, sehingga dia tidak bisa belajar sihir. Dan saat itu Jangga sudah mengultimatum semua para penyihir di negara Deho untuk tidak membuka energi sihir si Jang-u. Akhirnya Jang-u tumbuh menjadi magel, teman-teman, atau orang biasa karena dia tidak memiliki energi sihir, tapi bukan berarti dia tidak bisa membukanya. Baiklah Poni, itulah tadi garis besar dari drama Alchemy of Shock. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.